Perkenalkan, nama saya Arsenal Immanuel Sinambela. Saya dari kelas IKOR B tahun 2023. Olahraga akuatik mensyaratkan seorang atlet untuk berada di dalam air. Salah satu cabang olahraga akuatik adalah renang, yang merupakan olahraga yang cukup tua dan pendekatan ilmunya menggunakan ilmu pengetahuan suplementer yang disebut hidrodinamika. Bila sebuah benda berada di dalam air, akan mendapatkan tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berdasarkan prinsip ini, maka setiap atlet bila masuk ke dalam air ada 3 kemungkinan: 1 mengapung atau mengambang, 2 melayang atau seimbang, 3 tenggelam. Ketika kemungkinan tersebut disebabkan oleh karena berat jenis seseorang itu berada. Berat jenis. Apakah itu berat jenis? Berat jenis suatu benda ialah perbandingan antara gaya berat dan gaya apung dari suatu benda. Bila di darat, seseorang mempunyai berat badan dan gaya berat tersebut bekerjanya tegak lurus ke bawah dan titik tangkapnya adalah pada titik berat badan. Bila seseorang ada di dalam air, kecuali gaya beratnya, ia juga mendapatkan gaya yang disebut gaya apung. Gaya ini adalah gaya dorong yang bekerja tegak lurus ke atas. Gaya apung ini bekerjanya pada titik pusat disebut titik apung. Jadi berat jenis sama dengan gaya berat atau gaya apung. Bila gaya berat dan gaya apung sama besar, berarti berat jenis sama dengan X per X sama dengan 1. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa 1 bila berat jenis atlet sama dengan 1, 2 bila berat jenisnya 1, bila berat jenisnya 1. Titik berat dan titik apung. Kemampuan seorang mengapung dan diam di dalam air banyak ditentukan oleh letak titik berat terhadap titik apung. Adalah sebagai berikut. 1. Bila titik berat berada di atas titik apung, orang tersebut cenderung kepalanya turun ke bawah. 2. Bila titik berat sama tinggi atau berempit dengan titik apung, orang tersebut dapat terapung dengan datar atau horizontal. Perkembangan teknik berenang. Dalam waktu ke waktu jadi eksplorasi dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada teknik renang, yaitu dengan jalan. Yang pertama, menghasilkan gaya propulsif. 2. Mengurangi gaya resistan. Modifikasi teknik gerak dan komposisi tubuh. Yang pertama, bila beban terlalu besar, harus dicari mekanisme gerak sehingga gaya yang dikerahkan menjadi lebih ringan. 2. Saat tangan masuk air atau hand feed atau hand attack. Fleksi tangan interval hop atau juga disebut dengan istilah sudut orientasi.